pemulihan ekonomi dunia setelah dihantam pandemi COVID-19 membuat permintaan di dunia melonjak. Namun, hal tersebut tak sejalan dengan pasokan barang di global. Alhasil, harga barang menjadi mahal karena jumlah permintaan lebih tinggi dibandingkan dengan pasokan. Hal ini mendorong inflasi naik di sejumlah negara dan lambat laun dapat mengerek inflasi di Indonesia. Pelajaran dari komoditas adalah yang namanya komoditi super cycle ataupun periode siklus komoditas ini kan relatif terbatas. Nah, dari beberapa hasil simulasi kami juga menunjukkan ya, ketika komoditas ini yang kemudian kita mendapatkan windfall dari komoditas ini dengan cara diekspor kan. Memang secara umum komoditas kita masih oversupply ya. Berbeda dengan negara-negara lain. Nah, ini kemudian membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi kita juga masih cukup memadai. Tetapi di sisi yang lain, ketika ekspornya itu dilakukan secara cukup agresif, ya nanti ada suatu periode di mana kita ketika demand-nya itu meningkat, ya supply-nya justru langka. Ya, kenapa? Karena semuanya diekspor atau ya kalaupun ada mungkin sangat terbatas. Nah, dari simulasi kami menunjukkan bahwa kalau misalnya pace ini dilakukan ya dengan tahap yang sama, dengan cara yang sama sampai kemudian akhir tahun, itu kita sudah mulai langka inputnya mulai kuartal kedua tahun 2023. Nah, artinya pada saat itu justru ketika kita mengekspor, pertumbuhan ekonomi kita justru melambat. Kenapa? Karena ekonomi itu kan tumbuh salah satunya melalui geliat industri. Industri itu butuh input produksi. Ketika input produksinya langka, maka pertumbuhan ekonomi cenderung melambat gitu ya. Jadi catatannya adalah jangan terlalu agresif dalam melakukan ekspor. Nah, nanti juga bisa datang tekanan lewat sisi input tadi. Jadi ketika langka maka kita harus mengimpor. Ketika mengimpor harganya sudah mahal. Nah, ketika mahal maka industri kita ya akan sangat kesulitan dan sangat terbebani. Rusia adalah salah satu produsen energi terbesar di dunia. Lalu Ukraina merupakan salah satu produsen pangan dan pupuk terbesar di dunia. Konflik kedua negara tersebut membuat distribusi pangan dan energi terganggu, sehingga harga barang semakin mahal dan menambah masalah inflasi. Sometimes people use the word recession to refer to that. That's really about inflation. But I think that the discomfort that households feel, it's not because of the job market. Jobs are readily available and most Americans feel good about their employment prospects. Layoffs have been low. Some may worry that the economy, that the labor market will weaken, but I think the biggest burden that's weighing negatively on household sentiment is inflation, and that's why that is our top priority in terms of addressing that. Di Amerika Serikat, inflasi Juni mencapai 9,1%, rekor tertinggi sejak 1981. Inggris juga mencatatkan rekor inflasi tertingginya dalam 4 dekade dengan 9,4% pada Juni. Sementara Badan Pusat Statistik mencatat, Indonesia mengalami inflasi pada Juni 2022 mencapai 4,35% secara tahunan. Berada di level tertinggi sejak 2017 dan di atas target sasaran APBN 2022. Maka dalam suasana yang tadi inflasi sudah muncul karena pemulihan ekonomi sangat cepat tidak diikuti oleh supply, ditambah dengan disrupsi perang. Dunia tidak baik-baik saja, inflasi di berbagai negara melonjak sangat tinggi. Secara umum, komoditas kita masih oversupply. Meskipun ada beberapa sektor yang memang cukup mendapat tekanan besar, minyak bumi, ya, terus kemudian ada gandum dan seterusnya. Tetapi secara umum, dari sisi input produksi masih oversupply. Memang ada beberapa seperti misalnya kemarin cabai sempat naik segala macam. Tapi kenaikan harga cabai ini bukan karena produksi yang melambat. Karena kalau lihat dari sisi data produksi itu masih cukup sustainable. Nah, terjadi peningkatan dari sisi demand. Nah, kita bisa melihat juga tren core inflation yang cukup meningkat, ya, inflasi inti, yang sebenarnya menunjukkan itu geliat permintaan yang sedang tumbuh, gitu ya. Nah, ini sebabnya kenapa Bank Indonesia masih menjaga ya suku bunganya di level yang rendah. Kenapa beberapa kali ketika the Fed ya Bank Sentral Amerika meningkatkan suku bunganya, kita masih merespon dengan tidak menaikkan suku bunga. Salah satunya adalah karena Bank Indonesia masih melihat ada potensi peningkatan demand ke depan yang itu harus perlu dijaga momentumnya. Yang kedua adalah
berbeda dengan misalnya di Amerika Serikat, mereka itu demand-nya udah overshoot, ya. Permintaan mereka sudah melonjak dengan tinggi. Maka Bank Sentral Amerika responnya adalah menurunkan demand tersebut supaya tidak terlalu tinggi, supaya apa? Potensi inflasi tidak terlalu tinggi tadi ya, supaya dekat dengan supply-nya. Nah, sementara di Indonesia, ya ini ruang pertumbuhan dari konsumsinya masih cukup tinggi gitu ya, dan belum bermasalah dari sisi lonjakan permintaan. Makanya Bank Indonesia masih menjaganya di level yang rendah. Dalam 3 bulan terakhir, masyarakat memang mengeluhkan harga bahan-bahan pokok yang naik hampir bersamaan. Mulai dari minyak goreng, bawang merah, cabai, telur ayam, dan beberapa komoditas pertanian lainnya. Selain bahan pangan, kenaikan juga terjadi pada harga jual LPG, listrik, dan bahan bakar minyak non-subsidi. Awal-awal Januari ya, kayaknya saya awal-awal Januari ini kan per tanggal itu waktu itu kan ada kenaikan 11% itu ya. Jadi dari situ hampir semua lonjakan barang-barang sembako tuh naik. Jadi mau nggak mau tetap juga bertambahnya juga modal juga tetap akhirnya juga mau nggak mau kita cari ya tabungan lagi, kita harus kembali buat pengeluaran itu buat tabungan itu ya buat modal gitu. Jadi awalnya itu tambah terus, jadi kan penambahan modal makin nambah utang itu kayaknya makin tinggi gitu. Semua pada naik. Minyak goreng yang tadinya bisa 4 liter cuma dapat 2 liter. Iya kan? Terus gas, iya kan? Yang harusnya semua pasti cabai, bawang, ya, minyak goreng, ya kan? Bisa-bisa juga beras bisa naik kan? Kan begitu. Juga daging, ayam kan semua, telur, iya kan? Sampai ini telur belum turun. Masih 20 ke atas kan? Nah, ya kalau memang ekonomi dapat turun, harga turun, pasti kan ibu pasti bisa nabung. Ya kan? Bikin untuk masa depan. Meski resesi belum terjadi, namun para pelaku usaha telah merasakan dampak yang cukup signifikan hingga menghambat dalam kegiatan pemenuhan bahan baku untuk produksi.